Ya. Iya. Selamat siang, Pak Slamet. Selamat siang semuanya. Kenalkan saya Pak Slamet, saya ingin ikut belajar dengan PAUD belajar PPKN. Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Dan Amin. pembelajaran hari ini menyenangkan. Mudah-mudahan semuanya selalu menjaga prokes dan tetap sehat. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, kita mulai aja. Selamat siang untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah datang. Mari dinyalakan kameranya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Walaupun saya dengar ada satu dua yang mungkin dalam keadaan yang kurang sehat. Semoga cepat membaik, teman-teman semua ya. Saya cek daftar hadir seperti biasa. Ini kelas 10C tanggal 8 Februari. 10C. Syaura. 10A, Pak. Oh iya, 10A, sorry. Syaura, makasih. Belum ada ya. Ian? Pak, beda kelas, Pak. Oh iya, itu kenapa saya buka 10C ya? Sorry teman-teman. Aduh, kekenyangan nih kayaknya. Makasih Andre, Karin. Aduh, sorry. Oh ya, Nadine, betul nih baru. Halo. Halo, Andrea. Arka? Arka belum ya. Farel? Farel juga belum ada. Jordi? Hadir, Pak. Oke. Sydney? Hadir, Pak. Axel? Ayo, Pak. Boleh dinyalain dulu kameramu, Axel. Karin? Selamat siang, Pak. Yang Karin. Aurel? Aurel belum ya. Areta? Hadir, Pak. Jasmine? Halo, Pak. Halo. Leticia? Hai, Pak. Hai. Fabio? Thank you. Oke. Marvel? Hadir, Pak. Akira? Hadir, Pak. Oke. Raka? Raka belum ya. Rama? Hadir, Pak. Rania? Hadir, Pak. Brian? Hadir, Pak. Anya? Hadir, Pak. Dava? Dava belum ada ya. Saya ulang nih. Arka? Arka lagi sakit. Oke, Arka, excuse, terima kasih infonya. Farel, udah ada Farel? Oh, Pak. Halo. Aurel lagi PCR, terima kasih infonya. Lalu, Raka, udah ada Raka? Iya. Oke. Sama Dava, apakah sudah ada Dava? Dava belum ya, berarti yang belum hadir hanya Dava, teman-teman. Kalau tadi Dava ada, silakan infoin biar dia bisa segera bergabung bersama kita ya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita akan coba lanjut dulu. Oke, kita akan coba lanjut. Jadi seperti yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa peran parpol itu begitu penting dan struktur-struktur lainnya gitu ya, dan struktur-struktur lainnya di dalam infrastruktur politik. Nah, kita akan coba lanjut ke apa yang kita sebut sebagai good governance. Ya, kita akan coba lanjut ke apa yang kita sebut sebagai good governance. Kalau di bahasa Indonesia sebutannya tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi diharapkan di bagian ketiga ini kita memahami teori dan penerapan good governance. Ada dua yang terkenal, WGI and UNDP. WGI and UNDP, dan juga yang kedua kita berharap dapat mengidentifikasi penilaian good governance-nya si pemerintah Indonesia atau negara Indonesia. Oke, mari kita lanjut teman-teman ya. Semoga hari ini jadi sesuatu yang baik bagi kita. Saya mau nanya nih,
teman-teman, kalau kalian dikasih apa istilahnya ya, volunteering, internship 1 hari jadi pemerintah Indonesia, mengelola negara Indonesia, kalian pada mau nggak ya? Saya mau nanya Jordi, kamu mau nggak kalau dikasih kesempatan ngelola pemerintah 1 hari? Boleh. Kenapa Jor? Hah? Kenapa? Ya pengen lihat aja istana. Sana. Oke. Kalau gitu saya minta tolong satu lagi deh. Nadine, kamu mau nggak kalau ditawarin 1 hari ada di mengelola negara kayak presiden dan wakil presiden tuh? Boleh aja. Kayak lihat-lihat kayak gimana. Pengen lihat-lihat kayak gimana. Oke. Ada pertanyaan lainnya. Saya sih kalau disuruh 1 hari ngelola ya, kalau 1 hari ngelola, saya pikir ya mau aja ya. Tapi kalau selamanya sih, kayaknya saya belum sehebat itu deh. Ataupun seminggu bahkan, saya kayaknya belum sehebat itu. Kalau ditawarin 1 hari, saya juga sepertinya mau kayak kamu. Terus saya mau nanya lagi nih, 1-2 kata tentang mengelola negara kayak presiden dan wapres gitu. Satu atau dua kata yang menggambarkan. Menurutmu apa sih 1-2 kata yang cocok untuk menggambarkan kalau lagi mengelola negara seperti presiden dan wakil presiden? Minta tolong Karin deh, Karin. Menurutmu apa, Rin? Kewajiban. Kewajiban, responsibility, ya, tanggung jawab. Satu lagi deh, Marvel. Menurutmu apa 1 atau 2 kata yang menggambarkan mengelola negara? Berat. Oke. Terima kasih, Fel. Nah, teman-teman, apa yang kalian katakan semuanya benar, gitu ya. Kalian katakan semuanya benar. Ini ada gambar sejarah presiden dan wakil presiden kanan dan kiri. Kita nggak akan bahas karena itu ada di bagian lain. Nah, mereka punya tanggung jawab yang di antara waktu-waktunya mereka itu mengelola negara, gitu ya. Nah, mengelola negara kan kayaknya berat ya. Tanggung jawabnya besar. Mengelola negara tanggung jawabnya besar. Belum lagi mengelola negara itu ada banyak tuntutan. Kayak gitu ya. Oleh sebab itu, saya juga setuju sama kalian semua gitu ya, bahwa mengelola negara itu besar, tanggung jawabnya berat, dan punya kewajiban yang sangat sangat besar. Kurang lebih seperti itu. Kenapa sih alasannya? Kurang lebih ini saya coba rangkum 3 alasan gitu ya. Yang pertama, karena mengelola suatu negara itu nggak mudah. Negara itu kan secara teori adalah organisasi paling tinggi di dunia, gitu. Organisasi paling tinggi di dunia. Mungkin dari kalian ada yang saat ini dipercayakan jadi bagian dari MISG Club, jadi sekretaris mungkin, atau head of apa, ngerasain nggak susahnya? Atau mungkin orang tua kalian mimpin organisasi apa gitu ya, di kantor atau di sekitar rumah, pernah tanya nggak, seberat apa sih pemimpinnya gitu ya? Megang organisasi yang mungkin ruang lingkupnya nggak besar aja sulit, apalagi gitu ya, megang organisasi yang paling tinggi sedunia. Bayangkan seberat apa. Belum lagi kalau lagi mimpin negara itu, tuntutan internal dan eksternalnya banyak banget gitu ya. Internalnya dari dalam Indonesianya, dari masyarakat Indonesianya, eksternalnya dari negara-negara di sekitar. Karena mau nggak mau kita harus bangun relation dengan negara-negara di sekitar. Gitu ya. Misalnya kayak sekarang, kayak terakhir permasalahan batu bara, belum lagi pandemi yang belum berakhir, negara A pengen ini, pengen itu, ekspor impor belum juga banyak yang diomongin kayak gitu ya, ataupun konflik-konflik di negara lain yang kita juga harus ikut-ikutan. Ada tuntutan eksternal juga dari negara lain, berat banget tuh. Yang ketiga, kita punya latar belakang background yang beragam banget, multikultural banget kan Indonesia, sosialnya beragam, agamanya, sukunya, ekonominya beragam. Bikin kebijakan A belum tentu diterima oleh kalangan A. Kalangan B juga belum tentu terima. Jadi sekali lagi begitu beratnya. Oleh sebab itu muncullah suatu teori, suatu pemahaman yang kita sebut sebagai good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Gampangnya, good governance itu kayak apa ya? Kayak prinsip atau sebuah standar. Saya ditanya tadi sama di kelas lain, dia nanya begini, Pak, gampangnya good governance itu kayak ini ya, kayak acuan. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya, misalnya dia bilang begini, saya pengen banget suatu saat di pemerintahan gitu, berarti saya di pemerintahan itu misalnya di bidang kerja saya, biar bidang kerja saya baik, ada standar acuannya ini, kurang lebih seperti itu good governance. Jadi standar atau prinsip yang itu dibuat oleh lembaga-lembaga atau ahli-ahli, teman-teman, yang itu dibuat oleh lembaga atau ahli-ahli, dan itu jadi standar yang sama.
gitu ya. Jadi di standar negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, Korea standarnya sama ini. Dan kita kategorikan negara itu bagus karena kita punya standar yang sama. Kayak misalnya teman-teman IB gitu ya, kayaknya standar IB di negara Indonesia, Singapura semua sama kan. Kalian diharapkan punya standar IB yang sama di dalam kurikulumnya sama. Good governance juga seperti itu. Oleh sebab itu, pada pertemuan hari ini kita akan melihat dua standar gitu ya, standar-standar yang ada di dalam good governance. Dua standar, yang pertama dari UNDP, the United Nations Development Program. Ini lembaganya PBB yang fokus pada poverty, pada sustainability. Nah, itu lembaga itu, UNDP. Jadi mereka mengeluarkan prinsipnya juga, standar good governance. Dan yang kedua, kita akan lihat salah satu bagian lembaga World Bank, yaitu the Worldwide Governance Indicator, WGI. Dia juga bikin standarnya, gitu ya. Dia bikin standarnya. Nah, pada siang hari ini kita akan coba lihat standar yang paling pertama dari WGI ini. Ya, dari WGI ini. Jadi kita akan lihat prinsip good governance dari WGI ini. Nah, seperti biasa, ini akan teman-teman lakukan dalam bentuk aktivitas. Mari diperhatikan dulu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman dari tentang pengantar dari good governance-nya dulu. Dari apa yang kita coba bahas tadi. Jadi sekali lagi kita sama-sama sepakat ya. Kayaknya kalau ngomongin soal mengelola negara susah, terus negaranya mau dibawa kemana, kadang-kadang itu juga dilema tuh. Kalau bikin kebijakan ini benar nggak ya? Benar nggak ya? Oleh sebab itu ada standar ini, biar negara itu punya standar yang sama, gitu ya. Belum ada ya? Kalau belum ada, nah teman-teman kita punya aktivitas yang kedua, aktivitas lanjutan sehabis kemarin desain parpol. Mari diperhatikan dulu. Ini agak sedikit rumit, tapi kalau udah tahu nanti akan paham dengan benar nih, dengan baik, langsung tahu tas begitu. Nah ini dia. Silakan masuk ke Google Sites lagi seperti kemarin. Silakan masuk dulu. Ini saya kasih lagi linknya. Oke, saya kasih lagi linknya. Ini udah ada yang masuk. Saya buka dulu aksesnya. Oke, sudah saya buka aksesnya. Jadi silakan masuk ke tab Good Governance. Nah ini, silakan masuk ke tab Good Governance di sini. Oke, nah kita akan, yang tadi saya bilang, kita akan mempelajari Good Governance Index by WGI, World Governance Indicators ini ya. Nah, kita akan masuk ke sini. Jadi ada 3 pertanyaan yang perlu teman-teman jawab secara berkelompok seperti biasa. Kelompoknya sama apa kayak desain parpol? Enggak. Kelompoknya beda, saya acak lagi karena ini ada 6 doang nih. Kalau kemarin desain parpol ada 7, nah ini ada 6. Jadi ini saya acak lagi, silakan nanti cek anggota kelompokmu di sini. Oke. Ada 3 pertanyaan yang perlu teman-teman jawab. Ya, 3 pertanyaan yang perlu teman-teman jawab. Nah, ini jadi bahan report kalau nanti waktunya cukup ya. Kalau nanti waktunya cukup, ini teman-teman nanti silakan akhirnya sharingkan good governance ya. Tapi kalau nggak cukup, berarti di pertemuan hari Kamis. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berikan penjelasan dengan bahasamu sendiri tentang aspek dimensimu. Lalu yang kedua, cari rank nilai yang tertinggi dari aspek tersebut, dan juga rank dari 11 negara di ASEAN. Dan yang ketiga, pendapatmu. Ini didapat dari mana? Nah, ini ada link nih. Ada link nih 2 nih ya. Ada yang info World Bank, sama ada yang ini. Kalau teman-teman klik yang ini, munculnya ini nih. Ya, redirect notice. Ini munculnya ini. Kalau teman-teman munculnya ini, klik yang ini nih. Semoga kelihatan nih. Klik yang ini nih, yang download full dataset Excel. Ya, kalian bisa klik yang ini, yang download yang ini. Nanti ya, download full dataset Excel. Nah, kalau nanti sudah klik itu, hasilnya akan muncul teman-teman minta download file Excel. Ya, teman-teman akan download file Excel. Oke, nanti muncul file Excel-nya tuh. Terus kalau kalian klik yang di sini, yang link yang kedua, itu akan langsung download. Jadi nggak akan masuk ke situs ini, tapi langsung download. Jadi pilihannya mau masuk ke situsnya dulu, baru klik yang tadi, klik yang ini, atau kalian bisa langsung klik yang kedua. Sesudah datanya muncul, pastikan dulu kalian ada di kelompok berapa. Misalnya nih kelompok 1, ada Akira, Nadine, Marvel, dan juga Sydney. Ada Akira, Nadine, Marvel, dan juga Sydney. Kelompok 1 ini akan dapat yang ini nih berarti, voice and accountability. Ya, seperti biasa silakan masuk aja nanti. Berarti si kelompok 1 ini akan dapat voice and accountability. Jadi kelompok 1 ini akan membahas 3 pertanyaan tersebut, menjawab 3 pertanyaan tersebut dari aspek voice and accountability. Ada berapa aspek, Pak? Ada 6 nih.
Ya, ada 6 aspek nih. Saya sudah sesuaikan dengan Excel-nya. Sudah ada 6 aspek. Jadi, kalian silakan masuk ke Excel-nya nih. Nah, misalnya saya udah download Excel-nya nih. Oke. Ini bagi kalian yang suka Excel, ini menarik banget nih. Ini ada Excel-nya. Oke, ini ada introduction-nya. Nanti langsung lengkap aja. Nah, ada di tab bawah. Semoga kelihatan ya. Ada di tab bawah nih, ada 6 nih. Ada voice and accountability. Yang kedua, political stability no violence. Yang ketiga, government effectiveness. Yang keempat, regulatory equality. Yang kelima, rule of law. Dan yang keenam, control of corruption. Nah, kalau yang kalian tadi kelompok 1, berarti kalian dapatnya ini nih, voice and accountability. Kelompok terakhir dapatnya apa? Control of corruption ini. Ini harus diapakan. Nah, ini akan membantu kalian untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Ini akan membantu kalian untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, apa sih voice and accountability? Ya, nah ini ada jawabannya di sini nih. Semoga kelihatan di atas nih. Apa sih voice and accountability? Nah di sini ada nih jawabannya. Ya, silakan teman-teman pakai bahasa sendiri nanti. Semoga kelihatan nih ya, saya highlight kuning, yaitu reflect perception of extent to which a country, dan selanjutnya. Nah ini adalah pengertiannya. Silakan bahasakan dengan bahasa sendiri. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor kedua, kalian perlu mencari rank penilaian dari satu negara yang paling tinggi, terus 11 negara di ASEAN. Satu negara paling tinggi dan 11 negara di ASEAN. Paling gampang kita cari ASEAN dulu. Saya udah taruh di Google Sites-nya, negara-negara ASEAN-nya ada 11. Kenapa 11? Karena udah Timor Leste tambah ya dari beberapa tahun yang lalu. Pertama Brunei. Saya cari Brunei. Saya cari negara Brunei di sini. Brunei, atau bisa pakai Ctrl F, find buat Brunei. Nah, ini saya dapat Brunei Darussalam. Lalu cari yang hanya 2020-nya. Cari hanya 2020 berarti geser paling kanan. Nah, dapat ya. Geser paling kanan 2020. Terus ini ada banyak subtab-nya nih. Ada estimate, standar 6, rank dan sebagainya. Saya hanya butuh yang kolom rank, teman-teman. Jadi di-highlight aja nanti. Nih, saya hanya butuh di kolom rank. Ya, rank di 2020, lower, upper, 6, standar, estimate itu nggak perlu. Jadi kalian hanya perlu cari di kolom rank. Misalnya nih si Brunei Darussalam. Oke, nilainya 22,22 untuk voice and accountability untuk kelompok yang pertama. Tinggal nanti dibikin aja. Berarti dia nilainya 22,22. Terus saya cari Myanmar, Burma. Myanmar paling bawah berarti. Myanmar. Nah ini dia Myanmar. Nah ini dia. Myanmar itu nilainya 21,74. Oh, lebih rendah dia daripada Brunei. Jadi sekali lagi, silakan dilengkapi yang ASEAN seperti itu sama cari yang paling tinggi berdasarkan rank ini. Nah, kalian bisa pakai filter ascending atau descending, small to large atau large to small di Excel. Buat cari nilai yang paling tinggi siapa. Misalnya Denmark nilainya ini kayak 100 siapa nih? 100 itu Norwegia. Berarti ada kemungkinan dia yang paling tinggi, teman-teman. Karena makin mentok itu 100. Paling tinggi seperti itu. Terus kalau udah dapat semuanya, diurutin nanti ya. Kalau udah diurutin, baru ke soalnya nomor 3 nih. Berikan pendapatmu. Misalnya, ternyata dari 11 negara, kalau di voice and accountability, Indonesia 5 dari 11. Jadi menurut saya, dalam sisi voice and accountability, prinsip good governance Indonesia cukup baik lah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Tapi kalau dibandingkan dengan rank tertinggi, Norway 100, dia begini-gini. Kurang lebih seperti itu. Gitu dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini dulu. Jadi pastikan kamu tidak ke semua kelompok, tapi sesuai dengan grup-grupmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk tahu satu apa, nih, tinggal klik aja seperti biasa di atasnya ya. Nah, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jadi tidak mengerjakan semua prinsip, semua aspek, tapi satu grup, satu aspek. Kurang lebih seperti itu. Nanti silakan bagi-bagi tugas, misalnya si grup 1 Kira bagian nomor 1, Nadine pertanyaan nomor 2, Marvel, Sydney pertanyaan nomor 2 juga membantu, misalnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan seperti biasa, silakan gunakan ini sesuai dengan kebutuhannya, mau ditambahkan postingan, gambar, apapun itu. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya breakout room? Ini saya allow to share screen, jadi teman-teman bisa diskusi nanti. Nah ini kelompok 1 udah mulai nih. Nanti kalau ada yang mau tanyain, silakan call in saya ke breakout room-mu, sambil saya nanti main-main ke breakout room-mu juga ya. Oke, saya breakout room dulu. Saya kasih waktu sekitar 20 menit ya, semoga cukup ya, sampai 5.3 berarti ya. Ini ada 6 kelompok. Silakan teman-teman masuk ke kelompoknya masing-masing biar mudah untuk berdiskusi.
Raka, Brian, Excel, silakan masuk dulu ke breakout room biar bisa diskusi. Excel itu grup 2. Mungkin nanti kalau mau masuk ke breakout room nggak apa-apa Pak, selamat Boleh, silakan. mau Ya. berkunjung ke anak-anak. Iya, terima kasih. Oke, saya coba masuk ya. Sorry. Oke. Masih tutup ya. Saya coba masuk ya. Ya boleh Pak. Berapa menit mereka diskusi? Sekitar 20 sampai 12 Iya. 55 nanti Pak. Terus nanti rencana hasilnya apa? Presentasi Hasilnya, atau apa? ya jadi mereka bikin report itu, jadi kan bukan daripada sih, jadi biar mereka kebagian satu prinsip itu, jadi mereka kan ada 6 prinsip, jadi setiap kelompok nanti jelasin prinsipnya, lalu mereka menyampaikan Indonesia tuh ada di posisi yang seperti apa di ASEAN kalau dari sisi good governance gitu Pak. Oh gitu. Langsung dipresentasikan sekarang atau lain waktu? Biasanya sih Pak, kayaknya biasanya waktunya tuh nggak begitu cukup. Nanti makanya kadang-kadang harus saya samperin dulu mana coba share screen udah sampai mana. Sedikit dipaksa, kemudian berapapun hasilnya ada yang ditampilkan biar mereka terpaksa harus menyelesaikan gitu. Betul. Biar macu teman-temannya juga Pak. Iya, betul. Ya udah deh, udah Mungkin nih. belum 100% nggak apa-apa, tapi begitu waktunya habis, mereka diminta tampil gitu. Iya betul Pak. Wait, can you put the what is it? The rankings in, because I'm looking at the file right now. I'll just put the link in the Zoom chat, yeah. Okay. Okay. I'm not actually sure what the file details, because I think it's like a list of what threatens political stability. There's things like internal conflict, external conflict, etc.
I don't know how we're supposed to utilize that though. I know, same. But I mean, I feel like Indonesia really needs to improve in this system because like 10th out of 11th, like that's not good. Like Like something gotta be done. yeah. I don't know what's number one. I just like Google it or something. It says on the sheet like a general overview of the what government effectiveness is. One, two, three. Wait, Jasmine gak usah deh. Farrell wrote it already. It's fine. Okay. I'll just uh Should we add like some images or something? ya taruh foto aja di yang the first part yang tentang penjelasan rule of law di atas aja. Okay. I'll do number 2 and 3. Ya, makasih.
Halo Karin, Dava, Andre, udah bagi-bagi tugas semua? Sudah, Pak. Ada kendala? Udah, Pak. Enggak sih, Pak. Oke, Ya. selamat mengerjakan. Udah berapa lama ngajar di sini? Udah berapa lama ngajar di sini, Pak? Hotpen. Saya baru Pak, baru ini tahun pertama Pak di sini, di Mentari. Oh, Sebelumnya di daerah Jakarta Barat sekolahnya Pak. di apa itu? Sekolah apa tuh? Sekolah Citra Kasih namanya Pak. Oh, Citra. SPK juga. Nggak SPK sih, tapi dia nasional plus Pak. Oh, nasional. Jadi guru PPK-nya Bapak aja satu. Em, yang kelas lain tuh nyambi tuh apa ya Pak? Dia megang Oh, pelajaran double. lain juga Pak. Ya double, kayak ada bahasa Indonesia, terus dia dapat PPKN PPKN juga. juga. Kalau Iya. Bapak full PPKN. Iya betul. Karena yang backgroundnya PPKN saya aja sih Pak di sini, makanya dapat PPKN semua. Iya, termasuk SMP sampai SMP. Iya, saya 8, 9, 10 Pak. 8, 9, 10. Karena di sini kan apa MYP itu kurikulumnya mereka dari 6, 7, 8, 9, 10 itu Pak. Jadi masuknya tuh masih kayak masuk kelas 10 tuh kalau di sini kayak masih masuk yang SMP ibaratnya gitu Pak. Kelas 10. Iya, walaupun kalau nasional kan 10 itu udah SMA ya Pak. SMA ya. Kalau yang di 11 12-nya baru DP itu kan Pak, kurikulum DP-nya itu. Oh gitu. Makanya kadang-kadang beberapa masuk ke SMP, beberapa kadang masuk ke SMA adminnya atau kebutuhan-kebutuhannya Pak. Oh gitu, ya. Jadi kelasnya ada berapa kelas? Kelas 10-nya? Ada 3 Pak, ABC, ABC. Ya ini kelas 10A. kelas 10A. Itu yang ini untuk semua ya? Termasuk yang asing juga atau yang Indonesia aja? Semua Pak. Oh, semua. Kelasnya itu 3-3-nya pakai asing juga. Gitu. Oh, anak-anaknya belajarnya maksudnya gimana Pak? Iya, maksudnya anak kelas ini belajar PPKN itu apakah semua anak? Kalau yang asing itu belajar namanya Indonesia Studies Pak. Mereka ada lagi. Biasa itu satu kelas paling 1, 2, 3 orang Pak. Oh gitu. Jadi ini anak Indonesia semua berarti. Betul, anak Indonesia semua Pak. Nah, kemudian kalau yang misalnya di kelas 10A misalnya, itu berarti ada yang Indonesia, ada yang asing gitu? Atau gimana? Betul Pak. Iya. Nah, kemudian yang asing nggak ikut kelas ini berarti ya? Betul. Mereka Dia belajar materi lain di kelas lain. Betul. Mereka sekarang di jam yang sama guru yang lain belajar Indonesia Studies itu. Oh, begitu. Ini berapa persen kira-kira yang Indonesia? Kayaknya hampir 95%. Jadi kebanyakan memang kayak mereka ada beberapa yang keturunan asing Pak, tapi sepertinya secara citizen kewarganegaraannya milih Indonesia itu mereka apa banyak yang kayak begitu. Oh, juga. begitu. Jadi mereka itu berdasarkan kewarganegaraannya sih masuk ke pelajarannya. Walaupun mungkin orang tuanya salah satunya ada yang asing Pak. Oh gitu. Makanya kadang-kadang ada anak-anak tuh yang bener-bener susah banget bahasa Indonesia. Oh gitu. Jadi yang asing murni itu nggak banyak ya? Iya, nggak banyak Pak. Sepengetahuan saya megang kelas 8, 9, dan 10 ya Pak. Iya. 8, 9, 10.
Bapak sebelumnya ngajar juga, Pak. Iya, ngajar matematik. Wih, mantap, Pak. Udah berapa tahun sudah, dari tahun 84 sampai 2018. Waduh, lama juga. Ya, sudah lama banget. Kamu umur berapa kamu? Saya 27 ke 28, Pak. Oh, 28. Udah keluarga belum? Rencana tahun ini, Pak. Wah, alhamdulillah. Doain, Pak. Kapan? April nanti, Pak. April, ya. Nggak apa-apa walaupun COVID. Malah, aduh hemat aja tuh, ngundangnya dikit. Betul, Pak. Iya. Ngasih Kamu asli makannya mana? sedikit. Saya orang tua Batak, Pak. Orang tua Batak. Istri orang mana? Orang ngajar juga di Tangerang, Pak. Oh, ngajar juga. Hmm. Lulusan dari mana dulu? Saya dari UNJ, Pak. UNJ. Lulus tahun 2016, Pak. 2016. Muda ya. Udah 27 ya, udah masanya itu. Teman-teman udah yang banyak, udah banyak. Iya, udah punya anak ada ya. Bapak ada Jadi lahir anak tahun berapa, Pak? berapa? Umurnya, Lahir Pak? tahun berapa? Saya 93, Pak. Iya, 93. 93. Anak saya 92. Sudah Oh, punya anak umur 3 tahun setengah. wah, Iya. mantep, mantep. Bapak dulu juga UNJ, Pak? Iya, saya Oh, masuk 84, 88 selesai akhir. dulu masih di ini berarti, Pak, di kampus B ya, Pak? Iya, di kampus Timur. Sekarang udah pindah semua tuh, Pak, ke kampus Semuanya A. ya. Iya. Kecuali masih olahraga masih di sana. Iya, dulu campur dengan olahraga dulu. Dulu ada teknik juga dulu sebagian. Tapi zaman Oh, saya ada teknik yang tengah itu, kampus tengah, terus olahraga, terus MIPA. Terus nggak lama tekniknya ke sekarang. pusat. Hmm, Jadi ngambil PPKN juga berarti ya. betul, Pak, ngambil PPKN juga. Kalau bahasa Inggrisnya belajar di mana? Harus Maksudnya, Pak? belajar bahasa Inggris apa nggak nih ngajar di sini? Oh, komunikasi sih, Pak, karena kalau di kelas seperti ini bahasa Indonesia, tapi diusahakan kayak ada beberapa istilah atau materi itu yang memang kita kasih translate English-nya biar mereka paham, khususnya kayak waktu itu saya pernah ngasih kata-kata ini, Pak, senasib sepenanggungan. Bagi mereka tuh susah banget kan tuh, Pak. Iya, Apa iya. itu senasib sepenanggungan gitu. Terus akhirnya saya pakai idiom di English, in the same of boat misalnya. Oh, itu maksudnya. Jadi kadang-kadang ada istilah yang kayaknya kalau kita sehari-hari kayaknya udah sering bilang gitu, tapi Iya. kalau di mereka tuh susah. Jadi kadang-kadang harus kalau materi seperti itu. Kalau komunikasi sama murid di kelas gini sih bahasa Indonesia sih, Pak. Kecuali sama guru-guru rapat apa dan sebagainya bahasa asing, Pak. Oh gitu. Jadi full bahasa Indonesia ngajarnya ya berarti ya. Betul, Pak. Jadi di sini ada guru agama juga ada ya? Ada, Pak. Semua 6 agama ada, Pak. Ada. Oh gitu. Kecuali Konghucu nggak ada, Pak. Oh bagus berarti ya. Jadi ngikuti aturan kan, agama ada, bahasa Indonesia ada, PPKN ada, dan orangnya spesial ya, khusus memang ya. Kalau di Inter gitu ya, Pak, wajib ada yang itu semua ya, Pak? Iya, tapi masih ada yang langgar juga. Oh. Iya, jadi ada yang nggak mau ngajarin agama, itu. Pak, saya mau nanya nih, Pak, yang Iya, kayak kan lagi rame sekarang profil pelajar Pancasila itu tuh, iya. Pak. Terus kemarin saya sempat dikasih tahu sama wakil kepala, akhirnya kalau bisa ada project-project gitu tuh. Iya.
Itu sebenarnya wajib nggak sih Pak? Atau misalnya sebenarnya kita bisa masukkan ke dalam pembelajaran, terus akhirnya nanti di akhir semester baru kita nilai, misalnya seperti itu Pak? Kalau yang sekolah penggerak wajib, memang dia disediakan khusus, semacam dipaksa lah gitu ya. Karena kan sementara ini kan sekolah-sekolah negeri itu kan walaupun sudah lama digaungkan ada pembelajaran proyek, itu kan nggak jalan gitu. Jadi semacam dipaksa, disediakan, dikasih materi atau judul atau tema gitu dan dipaksa setahun harus setiap anak harus bikin project 3 gitu. Temanya ini, nah, silakan dikembangkan judulnya begitu. Nah, begitu diwajib memang wajib dan itu masuk hitungan jam juga. Artinya kalau misalnya dari matematika 3 jam ngajarnya 1-2 jam nanti yang 1 jam untuk project. Nah, project itu gabung sama apa lain gitu. Jadi Oh, projectnya wajib project lintas mapel. Pak, misalnya nih Pak, Ya, di IB itu ada namanya IDU, sejenis kolaborasi project juga. Tapi iya. kayak misalnya saya tahun ini tuh bareng bahasa itu memang kurikulum IB-nya mewajibkan gitu Pak. Nah saya tuh Iya. tahun ini gabung sama bahasa Indonesia, jadi anak bikin e-magazine tapi kontennya adalah konten PPKN bela negara kelas 9. Kalau misalnya tuh Pak dibarengin jadi IDU tapi sekalian sekalian Oh, jadi project boleh, dan bisa. hasil Tapi pajak. iya boleh. Nanti kan ada yang penting masuk ke temanya Uh, gitu. Jadi temanya udah ditentukan ini. Tapi banyak pilihannya sih sebenarnya dan agak luas, agak longgar lah gitu. Itu boleh, boleh banget. Yang penting tadi lintas mapel gitu. Jadi ada ya kayak tadi misalnya menggunakan bahasa Indonesia untuk ini. Jadi ada kolaborasi misalnya matematika sama bahasa Indonesia sama sejarah atau apa begitu. oh iya 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 betul betul betul. Oke, makasih banyak. Iya, oke. Karena kalau di sini agak sedikit susah dapat informasi gitu-gitu Pak. Oh iya, nanti kan memang Profil belum, profil. ini kan memang baru di Hmm, sekolah penggerak dan mungkin tahun besok itu kan kemungkinan Jakarta akan memaksa untuk yang negeri. Nah, yang eh, swasta mungkin mendaftarlah, mengajukan diri kayaknya begitu. iya iya siap Pak. Saya berkunjung lagi dulu ya Pak. Pak. Oke, monggo. Makasih ya Pak. Yuk, sama-sama. Wait, so which one is it? Because I can't find it. Hold on. I'll send it to you. Political stability here. Can I like send it in the group chat, in the Zoom chat thing? Yeah, sure. Copy. There. Is it there? Okay, yeah. Okay.
Singapura. Oke, oke. Oke, teman-teman, kita punya 5 menit terakhir. Tadi hampir selesai semua. Nanti di pertemuan kami saya akan coba kasih waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan, baru nanti kita coba full presentasikan apa yang kalian bikin di hari Kamis. Tapi saya minta tolong satu kelompok deh yang udah selesai nih, kayaknya kelompoknya ini bagus lengkap nih, regulatory quality. Boleh bantu saya di share screen aja kelompok regulatory quality. Untuk boleh kasih penjelasan sedikit tentang apa yang sudah dikerjakan. Itu tuh ada siapa ya? Regulatory quality itu ada Anya, Brian, Leticia. Yuk, silakan. Ya, senyum-senyum tuh. Anya. Yuk, di share screen aja nggak apa-apa. Silakan, boleh disampaikan sedikit apa yang sudah kalian dapatkan dari regulatory quality. Jadi, regulatory quality adalah persepsi tentang kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang sehat dan peraturan yang mempromosikan pengembangan sektor swasta. Terus, ranking 2020 itu Brunei 76,92 dan yang lain-lain, yang Indonesia adalah 55,29 dan yang tertinggi adalah Singapura yaitu 100 dan ya. Pendapatnya adalah di antara negara mayoritas negara ASEAN yang lain, Indonesia cukup baik. Cukup baik karena tidak mendekati nilai terendah, tetapi Indonesia tidak terlalu luar biasa karena ada 3 negara dengan nilai tertinggi yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei, yang jauh lebih baik nilainya daripada Indonesia. Dibandingkan dengan sebagian besar negara di ASEAN, mereka baik dan tidak memiliki skor rendah atau buruk. Artinya Indonesia layak menjaga regulatory quality. Tidak sepenuhnya absen meski bisa banyak perbaikan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mempersiapkannya, Anya, Brian, dan Leticia.
boleh di stop. Dari saya ini aja, beberapa hampir semua sudah sih, tinggal disusun lebih rapi. Pastikan ini nih teman-teman, kalau tadi seperti ada beberapa kelompok, seperti kelompok 4, boleh disusun ini nih, boleh disusun sesuai urutan aja. Jadi misalnya kalau ini kan sesuai alfabet, sesuai urutan aja, paling tingginya Singapura, 2-nya siapa, 3-nya siapa, seperti itu. Terus kalau yang lain sih hampir sama sih semuanya. Dan juga penjelasannya teman-teman jangan hanya translate dari situsnya, tapi pakai bahasa sendiri. Apa sih bahasa gampang dari regulatory quality seperti yang ditulis sama temennya ini. Itu aja dari saya. Saya akan beri 10 menit di Kamis depan untuk melanjutkan standarnya kita udah tahu seperti ini. Jadi nanti berharap di Kamis depan teman-teman yang lain juga bisa sebaik mungkin untuk menyampaikan report dari Good Governance ini. Itu aja dari saya, teman-teman. Ini nggak akan saya tutup, jadi kalau nanti ada waktu luang mau menyelesaikan juga nggak apa-apa. Oke, saya publish dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Belum ya? Oke, kalau belum, terima kasih teman-teman. Selamat siang, semoga apa yang kita kerjakan berguna semuanya untuk kehidupan kita. Dadah, sampai jumpa di Kamis. Bye, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kak, selamat siang. Oke, terima kasih sudah ikut ikut belajar. Bagus ya, pakai Google Site ya berarti ya. Iya Pak. Jadi langsung anak-anak mengerjakan di situ ya. Betul, karena bisa kolaborasi dan ada portfolionya anak-anak juga akhirnya Pak, kalau nanti pas bagi rapot atau apapun. Ada portofolionya anak-anak di site Google itu, Site. perorangan gitu. Ada yang per orang, ada yang bisa bikin per kelompok juga. Jadi kalau pengen tahu proyeknya anak, main ke situ sebenarnya, kayak begitu. Main ke Google Gitu. Sites gitu. Boleh diliatin sebentar kayak apa? Boleh Pak. Ini kalau sudah dipublish itu hasilnya begini. Iya. Nanti jadi kayak situs sih Pak, kayak apa Blogspot, WordPress dulu. Ini waktu itu ada 2 tugas. Ini saya bikin khusus kelas 10A, ada musik juga kalau mereka mau. Terus ini ada kemarin desain parpol, jadi mereka pura-pura bikin parpol gitu. Terus ini mereka bikin parpolnya sendiri seperti ini nih Pak. Gitu. Jadi mereka dikasih hak semua editor gitu ya? Betul Pak. Jadi kita kalau guru juga mantaunya nggak usah ke banyak link, hanya di satu link ini aja gitu Pak. Nah kalau mengerjakannya perorangannya dari mana tuh ngelihatnya? Nanti biasanya saya harus bikin lagi Pak, seperti di kelas 9, saya harus bikin per nama anak. Jadi saya tinggal bikin nanti nama anaknya siapa, jadi itu halaman. Halaman anaknya, jadi itu milik orang anak. Jadi sementara halamannya kelompok ya. Betul Pak. Tapi kalau halamannya per anak, nanti sharingnya anak yang lain bisa ngakses apa nggak, bisa ngedit nggak? Bisa sih sebenarnya Pak. Makanya itu ini di apa namanya, kitanya sebagai guru tuh harus pinter-pinter sering-sering nengok gitu Pak. Kayak begitu. Sampai sejauh ini sih karena udah dari awal pembelajaran udah ada kayak peraturan yang dibuat bahwa bertanggung jawab atas punya sendiri, dan kalau ketahuan misalnya iseng atau apa ya ada konsekuensi yang bisa mereka dapat dari pelajaran saya. Jadi mereka akhirnya udah tertanam ya, sih. Gitu ya. Iya Pak. Iya, karena kalau satu site di share editor itu kan dia setiap orang kan bisa ngedit semua halaman kan, tidak bisa dibagi-bagi ya gitu. Makanya sebisa mungkin karena pengalaman saya akhirnya bikin pertanyaannya ibaratnya sesusah mungkin atau sebanyak mungkin, jadi mereka benar-benar waktunya habis buat ngerjain di situ gitu. Iya betul. Dan tadi juga bagusnya setiap kelompok bahasanya kan beda ya, sehingga mereka tidak contek-contekan gitu, ngandelin kelompok yang lain kan gitu. Tapi semua model tugasnya begitu, satu kelompok semua dikasih materi berbeda rata-rata.
rata-rata begitu sih Pak, karena susah mantau karena online ini ya Pak. Jadi saya pikir biar kalau saya guru juga fleksibel melihat keunikan anak-anak ketika mengerjakan tugas ya mau nggak bisa mungkin dibikin berbeda-beda Pak. Gitu. Tapi kalau Kecuali personal agak sulit ya, berbeda-beda ya. betul Pak. Kecuali memang kayak ya kayak sumatif apa namanya esai pilihan ganda ya susah sepertinya memang Pak. Iya, iya. Jadi belum ada contoh yang itu ya, site yang ada perorangannya gitu. Ini kerjaan si A, kerjaan si B gitu ya. Ada di kelas 9 Pak. Kelas 9. Oke. Mau saya kasih tunjuk Boleh, sebentar coba, Pak? coba lihat. Boleh Pak. Ini nih Pak, jadi waktu itu kita bahas bela negara tentang profesi masing-masing, jadi kayak mengandai-andai kira-kira kamu kayak seusia mereka kan kadang-kadang udah ada profesinya ya Pak, pengen jadi ini deh, pengen jadi ini. Nah kira-kira dengan profesimu, apa yang bisa kamu lakukan di masa depan buat memberikan dampak bagi masyarakat? Jadi setiap orang nulis bisa mungkin ininya Pak, apa namanya, profesinya dia pengen jadi apa, terus apa yang mau mereka lakukan, terus halamannya dihias sesuai profesinya mereka, misalnya gitu. Oh, gitu. Ini nih Pak. Iya, bagus lah. Tapi ini buka tutup apa enggak hak aksesnya? Atau dibuat Buka tutup Pak. terbuka terus? Artinya Kadang-kadang kapan saja si anak bisa mengisi, atau kadang-kadang mereka ditutup untuk tidak mengisi gitu. kan kayak beberapa kali kolaborasi juga di Jamboard, di Google Slide, itu kalau yang grade bawah Pak, kelas 8, kelas 9 tuh saya tutup karena pernah ada kejadian tiba-tiba saya lihat kok otak-atik, saya pikir gitu. Jadi kadang-kadang di grade yang bawah itu 8 dan 9 pernah seperti itu, akhirnya saya antisipasi, saya tutup, baru di pas pelajaran saya buka lagi gitu Pak. Oh gitu ya. Iya, kelihatannya kan bisa begitu kan, artinya kalau dia melihat ada kemungkinan ini sebagai portofolio personal itu kan kapan saja bisa diperbaiki ya gitu. Atau yang kedua bisa juga iseng gitu kan. Kalau Betul. iseng ngerusak orang lain kan juga nggak terlacak siapa ngedit apa ya. Betul, kecuali kayak di Google Slide misalnya gitu, itu Iya, masih mudah diacak. Kalau kayak gini nggak ada historinya memang Pak. iya nggak ada historinya. Iya, baguslah bisa itu memanfaatkan secara maksimal begitu. Oke, terima kasih. Terima Sampai kasih ketemu Pak. lagi. Ya, selamat siang. Yang Pak. Saya live ya. Terima kasih banyak Pak. Ya.